Berarti bahaya dong, Zat. Banyak orang yang, beragama dengan hadis dhaif kan. Pasti ada salah satu di antara mereka berdua. Jadi seseorang tuh kapan bisa disebut sebagai muhadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi, pada podcast kita kali ini bersama ustadz kita, Ustadz Muhammad Taufik. Kaifa halukum, Zat? Alhamdulillah, kaifa halukum? Khair, Alhamdulillah. alhamdulillah. Yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis. Sebenarnya apa ilmu hadis itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Pertanyaan tentang apa itu ilmu hadis ini sebetulnya pertanyaan yang unik ya. Karena jarang sekali pertanyaan ini dibahas di acara-acara seperti ini. Dan sebenarnya ilmu hadis ini ilmu yang sangat luas. Bahkan dia memiliki beberapa macam ilmu. Ada ilmu mustalah, ada ilmu takhrij, ada ilmu jarh wa ta'dil, dan juga ada ilmu tahqiq wal ilal. Ini semua punya fun sendiri atau ibaratnya punya spesialisasi sendiri. Ibarat mustalah hadis ini fokus untuk istilah-istilah aja. Yang ngebahas istilah-istilah apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu mursal, apa itu hadis munqati, apa itu mu'dhal, apa itu matur dan seterusnya. Kalau di takhrij itu lebih ke kita mengumpulkan sanad sebuah hadis. Tahu sanad kan? Apa sanad? Apa itu sanad? Apa itu sanad? Sanad yang dalam hadis, eee, an fulan itu ya? Ya, jadi ketika seorang muallif atau seorang penulis kitab hadis seperti Imam Bukhari misalnya, haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan. Nah, ini sanad. Sampai nanti eee qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khatiban yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat misalnya. Nah, ini sanad sampai nanti ke Nabi, itu baru masuk matan. Jadi kita di tafsir itu kita ngumpulkan sanad. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu siapa aja perawi-perawinya. Ya, siapa-siapa. Kita kumpulkan semua saja dari berbagai macam kitab. Karena ini ada bisa takhid dengan kitab atau takhid dengan aplikasi ya. Mulai banyak sekarang nih cara mentakhid hadis. Tep. Setelah kita tadi kan kita awal kan belajar mustalah dulu nih. Jadi tingkatan pertama itu mustalah. Kita bayar istilah dulu lah. Ibarat kayak apa ya? Bukan muzakirah. Madkhal gitu. Jadi mustalah itu seperti madkhal dalam ilmu hadis gitu. Enggak boleh orang takhrid tanpa belajar mustalah. Kalau enggak dia nggak bisa bedakan mana hadis mursal, mana hadis marfu, mana hadis mauquf. Dia nggak bisa bedakan seperti ini. Oh, itu seperti langkah pertama gitu ya? Ya, jadi mustalah itu angka pertama. Taib. Setelah itu takhrij. Takhrij ini mengumpulkan seluruh sanad dalam satu hadis. Apakah sanad ini semuanya sama atau ada beda-beda? Nah, inilah tugasnya takhrij apa? Mencari ittifaq dan ikhtilaf dalam isnad dan matan. Mencari Oh, persamaan dan perbedaan dalam sanad dan matan dalam ilmu takhrij. Itulah ilmu takhrij. Jadi dia mencari. Setelah dapat sanad, sudah tahu dia mana yang sama, mana yang berbeda, maka dia tulis dalam kharithah. Jadi kharithah itu adalah mengizhar, menampakkan mana yang sama, mana yang berbeda. Setelah itu apa lagi? Yang ketiga, ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil apa? Ilmu kita tentang bagaimana kita menilai kondisi seorang perawi. Apakah dia shikoh, apakah dia dhaif, apakah dia matruk, itu ada metodenya. Kayak mana cara tahu dia kok bisa shikoh dia? Apa standarnya? Kalau ada perbedaan, ada yang bilang shikoh, ada yang dhaif, kayak mana cara menjamak perkara tersebut. Ini dibahas dalam ilmu jarh. Nah, terakhir ilmu tahqiq wa ilal. Sebenarnya ilmu jarh wa ta'dil ini masuk juga kepada ilmu rijal ya, ilmu rijal. Walaupun ilmu rijal ini sebagian ada yang memasukkan kepada ilmu tahqiq. Jadi ada yang memasukkan ilmu rijal kepada ilmu tahqiq. Jadi ilmu rijal itu ilmu yang kalau kita mau bahas semua lini atau semua jenis ilmu hadis ini panjang ngomongnya. Jadi kita fokuskan kepada yang 4 ilmu tadi. Tahqiq itu kita bahas semua ilmu hadis ya. Dia mencakup mustalah, mencakup jarh wa ta'dil, mencakup takhrij, dan dia adalah pegawai yaitu ilmu hadis. Dengannya kita bisa mentahqiq. Apa tahqiq artinya tahqiq? Meneliti, memastikan. Ya, tahqiq merealisasikan atau memastikan apakah hadis ini dhaif atau sahih. Jadi ilmu tahqiq itulah yang melahirkan natijah. Sahih, kenapa? Dhaif, kenapa? Mungkar, kenapa? Jadi tujuan dari semua atau dari macam-macam masalah apa? Satu tujuan apa? Mengetahui atau mentahqiq apakah hadis itu sahih atau dhaif beserta dengan alasan-alasannya. berarti Nah, untuk mengetahui hukum hadis harus dengan 4 ilmu tadi gitu ya? iya. Jadi kalau dia belum belajar ilmu tahqiq dia nggak bisa semena-mena dia mengatakan ini hadis sahih,
hadis dhaif gitu, nggak bisa. Ilmu tahqiq pun juga panjang panjang. Jadi ilmu hadis termasuk yang ilmu yang apa, tuluz zaman. Sebagaimana kata Syafi'i kan, di antara apa, hal yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah apa? Tuluz zaman, panjangnya waktu. Kenapa? Karena tahqiq ini kita berproses ya. Sampai kita bisa pandai tahqiq itu berproses. Harus ada gurunya, harus tahu kitabnya apa-apa saja, metodenya bagaimana gitu. Ya yang paling penting adalah guru. Karena ulama terdahulu mereka pun juga mentahqiq hadis dengan guru-guru mereka. Ya, wallahu alam itu yang ana tahu. Jadi Zat, setelah kita mengetahui keutamaan ilmu hadis dan kenapa masih sedikit orang yang mau mempelajari ilmu hadis. Nah, ini menarik sekali nih, karena setelah tadi kita menjabarkan ilmu hadis itu apa, kemudian pentingnya apa, tapi kenapa kok banyak yang tidak tertarik ke ilmu hadis? Karena banyak orang yang lebih ke syariah gitu mungkin ya, ke fikih, dan sedikit sekali yang mau belajar hadis. Alasan yang pertama, mungkin mereka mengira ilmu hadis itu berat. Padahal sebenarnya mungkin ilmu hadis ini memang berat di awal-awal, kan. Jadi karena mungkin di antara ini juga menunjukkan kemuliaan ilmu hadis itu, karena dia di awal itu untuk mentamhis ya, untuk memfilter mana orang yang sungguh-sungguh atau tidak. Jadi memang berat. Dan ini juga, saking beratnya dari zaman dulu, itu yang menguasainya sedikit. Ya di zaman Imam Zahabi pernah bercerita tentang apa, tentang ahli hadis. Apa kata beliau? "Fa aina ilmul hadis?" Mana ilmu hadis tuh? "Wa aina mana ahli hadis? Kittu an la arahum illa fi kitab aw tahta turab." Hampir-hampir saya tidak pernah melihat ahli hadis kecuali dalam kitab atau sudah apa, aw tahta turab, sudah wafat. Ya itu yang di zaman Imam Zahabi saja kata beliau, itu sudah sedikit. Hampir ndak nampak satupun alim hadis ya, orang ilmu sedikit. Jadi, ya tentu tadi dengan apa, dengan, hadis ini tidak mudah ya. Butuh kesabaran, butuh niat yang ikhlas, ya sabar dengan cemoohan orang-orang mungkin ya kan. Apa antum ngabisin waktu untuk takhid hadis yang sudah ditakhid oleh ulama terdahulu, antum mentakik hadis yang sudah pernah ditakhid ulama dahulu, antum itu, antum menghabiskan waktu sia-sia. Nah, ini apa namanya, ini, eee, apa, godaan-godaan ini, banyak godaannya. Ngapain antum belajar hadis, udah ditahqiq sama ulama ini, sama syekh ini, sama imam ini, untuk apa? Ya jadi sebenarnya kita belajar ilmu hadis ini ya ikhwan, bukan kita itu untuk menandingi, bukan. Tapi kita mengetahui gimana ulama dahulu itu mentahqiq hadis, gitu. Kenapa kok bisa Imam Ahmad mengatakan hadis ini mungkar? Kenapa Imam Muslim mengatakan ini ada waham, ini ada kesalahan? Kita harus kita jadi mengikuti mereka ini dengan tahu sebabnya apa. Beda zaman sekarang, orang sekarang nih, oh hadis ini dari tahqiq sama saya ini bilang sahih, udah diikutin saja seperti itu. Ya, ini taklid namanya. Jadi kita belajar hadis ini untuk ittiba. Kita tuh jadi ketika kita dapat pendapat ulama terdahulu misalnya khilaf, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, kita bisa mengetahui mana yang lebih kuat. Kenapa? Karena kita tahu sebabnya sahih apa, sebabnya dhaif apa, dan kita bisa muqaranah antara kedua pendapat tersebut dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi itu lebih selamat sebenarnya. Itu lebih menyelamatkan kita dalam beragama. Berarti kurang tepat tadi orang yang mengatakan bahwa kita tuh cukup dengan hukum-hukum ulama-ulama terdahulu. Eee, kalau cukup ya berarti nggak usah belajar. Mmm, Ya ibarat tuh kita mengikuti mereka dengan sama kayak kita belajar fikih. Kalau orang belajar fikih di awal kan memang dia kalau yang ana ingat ya, itu pakai kitab mazhab ya kan. Mazhab yang memang tidak ada dalil-dalilnya. Tapi setelah itu apa? Apakah berhenti di situ? Kalau orang awam iya. iya. Orang awam ya udah mereka ikutin imamnya atau ikutin ustadznya dengan tentu dalil yang mereka bawa tentunya. Bukan hanya dengan perkataan manusia, ya. Tapi nanti apa, mereka belajar dalil juga, memilah-milih dalil, memilah-milih pendapat mazhab yang paling kuat. Begitu juga hadis, Iya. ya, begitu juga hadis. Jadi sebab pertama adalah ya karena beratnya jadi orang, eee, apa, nafsu atau jiwa ini enggan untuk belajar, ya nggak mau sabar, apalagi zaman sekarang ini orang kesuksesan itu, zaman sekarang ya,
kekhususan itu gimana cara dapat dengan waktu yang cepat ya. Kayak mana mereka bisa sukses secepat mungkin. Kayak mana mereka bisa menjadi ahli dalam secepat mungkin. Dan ilmu hadis bertolak belakang dengan zaman yang meminta seperti itu semua. Zaman sekarang kan orang apa-apa instan. Ilmu hadis nggak bisa. Itu harus sabar. Nah, ini mungkin dan yang kedua adalah ya karena tadi sedikit orang yang belajar akhirnya apa? Guru, masyayikh, lembaga-lembaga yang fokus di hadis sedikit jadinya. Ya, ini juga di antara sebab-sebab yang wallahualam ini yang nggak tahu lebih kurang antara sebab-sebabnya. Berarti kalau sedikit kaum muslimin yang mempelajari ilmu hadis, berarti bahaya dong, Zat. Banyak orang yang beragama dengan hadis dhaif. Ya, ini juga masalah penting juga ya. Jadi ini sebenarnya maklumat yang harus diketahui oleh setiap muslim itu kita penting untuk baca ilmu hadis. Ya, karena ini juga penting nih ya. Kan di antara penting ilmu hadis adalah apa? Bisa jadi ulama terdahulu itu kan khilaf nih. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Pasti ada salah satu di antara mereka berdua, betul kan? Dan kita pasti meyakini salah satu di antara mereka berdua ada yang salah. Dan memang seimam apapun seorang manusia, setinggi apapun ilmu manusia, dia akan pasti salah. Itu merupakan tabiatul basyar, itu tabiat manusia. Jadi ketika ada salah seorang ulama, misalnya zaman sekarang syekh atau siapapun itu yang ditinggi-tinggikan, yang diangkat-angkat derajatnya, kok dia ahli hadis dan seterusnya, kemudian dijadikan semua pendapatnya dalam tashih dan tad'if itu sebagai rujukan dan tidak menerima rujukan dari yang lain, ini keliru. Karena bisa jadi ulama dahulu saja ada tahqiqan mereka yang salah dan itu dikomentari mereka. Misalnya ada Imam A, dia berkata di sini dhaif. Dibantah sama ulama setelahnya, "Ini salah nih, ini dhaif. Ini shahihnya di sini." Ya. Nah, apakah ulama setelahnya mereka apa? Enggak, mereka tengok banding-bandingin hujah. Ya bisa jadi mungkin dhaif ini ternyata zaman tersebut ya ulama ini cuma dhaif. Rupanya ulama lain sudah mengatakan shahih. Jadi ulama terdahulu aja mereka bisa salah dalam tahqiq, apalagi ulama zaman sekarang. Jadi ini bahaya kaum muslimin ketika umat lalai dari mempelajari ilmu hadis. Ya, mereka nggak mau belajar ilmu hadis, kalaupun nggak pandai mereka nggak mau juga membantu ahli hadis, nggak mau menyokong mereka, bahkan memusuhi ahli hadis. Ini bahaya sekali. Ya, walaupun memang ijtihad itu tetap ijtihad. Ijtihad harus dihargai, tapi jangan sampai dimusuhi. Nah, ini berbahaya juga ya. Jadi ketika ada orang yang mau mendengar ilmu hadis malah dimusuhi. Ya, ini juga bahaya. Kenapa? Karena mereka kan ingin sebenarnya menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu ilmu mereka. Tinggal kita sebagai umat ya kita nih sebagai muslim harusnya kritis. Tanya apa dalilnya? Kenapa misalnya antum dhaif ke hadis ini? Jelaskan. Oh iya, kalau antum berpendapat dhaif, ya silahkan. Ana berpendapat sahih karena ana mengikuti imam ini, imam itu, ya ternyata ada khilaf dari zaman dulu, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau zaman dahulu mereka sepakat dhaif atau jumhur mereka dhaif dan sedikit yang mengatakan sahih, toh antum bersikeras mengikuti yang sahih. Nah, ini kan antum lebih milih jumhur atau dua orang yang ini. Nah, ini juga maka tadi ini bahaya belajar agama tanpa mengetahui hadis ini juga masalah penting karena bisa jadi kita mengamalkan hadis yang dhaif dan kita meyakini itu dari Nabi. Nah, ini bahaya. Ya, kita akhirnya beramal dengan hadis dhaif atau kita menyampaikan hadis-hadis mungkar, hadis-hadis palsu. Ya, padahal Nabi juga mewanti-wanti kita ya dalam sebuah hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan cara sengaja, maka siap-siaplah dia menempatkan kursinya di dalam api neraka. Ini bahaya. Dia tahu misalnya ilmu hadis ini penting, tapi dia tidak mau belajar. Bahkan memusuhi, ya ini berbahaya. Ya kita harusnya kita kan terbuka. Ini namanya ijtihad. Ini ranah ijtihad. Jadi nggak boleh kita memaksakan ijtihad kita. Ini yang benar. Ini kan jadinya ya berlapang dada lah, tasamuh lah dalam
dalam ijtihad jika memang itu ijtihadnya dzu nazar itu memiliki dalil dan kuat. Ya. Jadi masing-masing punya dalil Ustaz ya? Iya. Tinggal kita aja bagaimana. Ya, tinggal dari kita bagaimana. Nanti insya Allah mungkin ada podcast dengan Syaibul Hasan tentang masalah ini. Gimana kita menghadapi khilaf antara ulama ketika terjadi khilaf tashih. Intinya adalah sini adalah bahayanya kita kalau kita itu nggak mau peduli dengan ilmu hadis. Ya. Kadang taruhlah kita bukan ahli agama. Ya kita bantu ahli agama ini, kita bantu mereka, bantu pondok-pondok yang fokus di hadis. Jangan hanya pondok-pondok yang biasa gitu. Karena ilmu hadis ini ilmu yang penting, bahkan dia sebagai apa? Pokok dari Ya. ilmu-ilmu lain, ilmu fikih, ilmu apa, ya. Kalau khilaf dalam tasih tad'if itu hal biasa, hal biasa. Jadi jangan ketika ada orang datang mendaifkan hadis, tuh kita ingkari, "Oh, antum ini." Kalau misalnya itu dhaif tadi, hukum dhaif itu sudah ada zaman dahulu, ya itu bukan hal yang baru. Itu bukan hal yang itu berarti ada khilaf. Ya udah, tinggal kita zaman sekarang bagaimana kita memaparkan dalil yang paling kuat. Kalau Anda merasa sahih itu paling kuat, ya silakan sampaikan dalilnya. Ana merasa dhaif yang paling kuat, ya silakan Anda sampaikan dalil Ana. Nah, tinggal bandingkan. Tinggal kan manusia memilih dengan dalil-dalil yang kita paparkan. Berarti Masya Allah Ustaz ya, pentingnya ilmu hadis ini ya. Ya, sangat penting sekali. Jadi nih Ustaz, kita udah tahu pentingnya ilmu hadis. Hmm. Jadi seseorang tuh kapan bisa disebut sebagai muhadis? Apakah seorang yang belajar teori saja sudah cukup? Ya, ini juga masalah penting. Ya, terkadang orang mencukupkan belajar teori ilmu hadis dan prakteknya memang yang berat itu sebenarnya ilmu hadis itu prakteknya. Kalau teori semua orang bisa baca bukunya, bisa memahami, bisa ikut kelasnya. Kelas hadis itu banyak, kelas syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sunan Abi Dawud itu banyak melimpah, syarah Riyadhus Shalihin. Banyak sekali kajian majelis tentang syarah hadis. Tapi yang mau praktek mentahik hadis, mundur semuanya. Jadi sebenarnya yang bisa disebut ahli hadis mereka yang menggabungkan antara teori dan praktek. Itu yang bisa disebut ahli hadis. Ibarat mereka itu bukan sekedar nazari, ketika disuruh praktek mereka bisa juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya mereka sekedar teori itu, apa faedah mereka sebenarnya itu? Jadi mereka belajar teori tapi nggak belajar praktek. Ada nggak faedah mereka kira-kira? Coba tanya sama antum. Nggak ada. Ya sekedar pengetahuan aja gitu ya. Sekedar. Nah sebenarnya ini masalah tahqiq ya. Apakah semua orang harus tahqiq? Semua ahli ilmu, ahli fikih, ahli tafsir, mereka harus menjadi ahli tahqiq? Enggak. Jadi enggak misalnya dia ahli fikih, ahli tafsir, ahli sirah, apakah semua ahli ini harus ahli hadis juga? Jawabannya enggak. Ya, karena zaman dulu Imam Ghazali pernah cerita, eee eee, kunna na'ridul hadis ala ashabina, atau ana lupa perkataan lengkap, tapi ini, eee, ada di kitab-kitab takhrijnya. Jadi Imam Ghazali itu beliau kan ahli fikih. Jadi kalau beliau ahli fikih dan juga perawi hadis. Imam besar dan imam hadis juga, tapi beliau tidak sampai derajat tahqiq atau muhaqqiq yang bisa mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Nah, gimana cara beliau mengetahui hadis ini dhaif, hadis ini sahih? Yaitu dengan apa? Na'rid ala ashabina. Jadi dia bawa buku-buku hadis dia, yang dia dengar, misalnya dia dengar hadis ini dari 2, 3 guru, syekh, kemudian dia datang ke ahli tahqiq. Datang ke ahli tahqiq zaman itu ya mungkin lupa juga zaman itu siapa ahli tahqiqnya. Pokoknya dia bilang, "Kunna na'ridu ala ashabina." Kami arad kitab hadis kami ini kepada ahli tahqiq. Supaya apa? Supaya ahli tahqiq tadi dia memberikan tanda mana yang sahih, mana yang lemah. Sehingga ketika nanti ana meriwayatkan hadis kepada murid-murid ana, kepada kawan-kawan ana hanya menyampaikan hadis tadi yang sudah dipilih. Ini namanya apa? Intiqo ya atau ikhtiar. Ini juga dalam apa dalam istilah ulama mutaqaddimin, takhrij itu artinya intiqa atau ikhtiar, ahadits min masmu'atihi, yaitu memilih beberapa hadis dari buku yang sudah dia dengar dari gurunya, kemudian dia pilih misalnya nih hadis yang sahih. Jadi dan intiqa ini atau ikhtiar ini, itu bisa perawi tadi yang melakukannya, ya atau orang lain. Jadi mereka itu ada intiqa, jadi mereka tuh, eee orang-orang yang spesialis di teori dulu, zaman dulu, mereka itu kalau nggak pandai praktek, mereka nanya ke ahli praktek, "Tolong tengok kitab kami ini,
pilah-pilihlah mana yang sahih, mana yang dhaif. Supaya kami nanti ketika kami mentahdits, kami nyampaikan hadis kepada manusia, kami nggak salah. Orang yang bukan ahli hadis tanya ke ahli hadis gitu Ustaz. Iya, itu harus seperti itu. Harus seperti itu, nah. Ya. Jadi makanya zaman dulu itu takhid hadis atau tahqiq hadis itu imma an yakuna muhaqqiq bi nafsihi, dia mentahqiq diri sendiri karena dia mampu praktek, atau dia mentahqiq hadisnya dengan cara apa? Bertanya ke ahli tahqiq. Itu zaman itu seperti itu. Jadi perawi itu mereka tuh yang apa, yang menjadi imam kabir, tapi dia bukan ahli tahqiq, mereka nanya kepada kenapa mereka sampai ke derajat sekutu hafiz? Kenapa mereka bisa menjadi mencapai derajat sekutu hafiz padahal mereka bukan ahli tahqiq? Kayak mana caranya? Ya tadi, mereka ketika dapat hadis dari gurunya, mereka sodorkan ke siapa? Ke ahli tahqiq. Agar apa? Agar nanti jangan sampai mereka meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang dhaif. Sehingga apa? Ketika sudah banyak hadis mungkar, diriwayatkannya jadi apa? Dhaif atau jadi mungkarul hadis. Makanya ada perawi-perawi yang dia sikoh atau sekutan hafiz, tapi dia nggak pandai praktek. Cara gimana tadi? Ya itu nanya. Nanya ke ahli praktek, ke ahli tahqiq, mana hadis yang sudah kami tulis ini yang sahih. Sehingga ketika kami meriwayatkan hadis, jangan sampai ada hadis mungkar yang kami riwayatkan. Karena kalau sudah mungkar dan banyak dari ibarat mungkar 40% sahih 60% ini udah dhaif. Hmm. Jadi kalau seorang sekutu hafiz itu mereka imma dia bisa memilah-milih sendiri atau dia mengarut kepada orang, menyodorkan hadisnya kepada orang lain, itu penting. Itu zaman sekarang juga seperti itu, zaman sekarang. Jadi kalau ada nggak paham hadis ya alat kepada ahli ahli hadis. Oke, Ustaz, masya Allah yang antum, sampaikan tadi penting lah gitu ya kan, yang harus diketahui oleh orang-orang banyak. Betul betul. Sebelum penutupan mungkin ada saran nggak gitu ya? Ya, saran dari Ana ya pentingnya kita untuk mementingkan hadis ya. Kita ini harus sadar akan pentingnya ilmu. Kalau kita nggak bisa ya ajak keluarga kita belajar hadis, anak kita, saudara kita, adik kita, keponakan kita, cucu kita, ajak mereka belajar hadis. Ya kalau kita bantu mereka dengan apa yang kita bisa. Ibarat ahli hadis zaman sekarang harus dibantu mereka, harus disokong. Karena mereka tuh hadi hari-hari mereka udah habis dengan tahqiq hadis. Gimana mereka mau mencari rezeki? Ya kita harus mensupport mereka. Kemudian ya kalau misalnya yang mau belajar, serius bisa juga masuk ke pondok kita. Darul Hadis Wal Athar. Karena di sini kita belajar, ilmu hadis secara teori dan praktek. Dan bahkan sebenarnya lebih ke praktek. Dan tentu ini praktek kembali kepada masing-masing. Tapi memang pondok Darul Hadis termasuk pondok yang memang memfasilitasi santri-santrinya untuk mereka mendalami praktek ilmu hadis. Jadi bukan hanya mereka belajar teori, "Oh hadis ini sahih, hadis ini dhaif." Enggak, mereka tahu, "Oh ini dhaif karena ini. Oh ini sahih karena ini." Dan mereka itu berusaha melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh ulama terdahulu gitu. Gimana ulama dahulu mereka mendhaifkan hadis ini? Gimana ulama dahulu mensahihkan hadis ini? Gimana caranya? Mereka diajarkan alur dalam menilai sebuah hadis. Maka di sini ya kita juga mungkin mensarankan kaum muslimin dan muslimat, ya kalau ada kelapangan rezeki atau ada anaknya yang bisa belajar, ya silakan daftarkan ke pondok kita, Darul Asar. Insyaallah dengan izin Allah di sini akan dibimbing oleh syekh kita, Syekh Abdul Hasan, hafizahullah taala, dan juga ana di sini sebagai yang, membantu beliau juga dalam mempelajari ilmu-ilmu hadis teori dan apa, ilmu hadis yang dasar. Dan juga dibantu oleh ustaz-ustaz lain, ada beberapa ustaz dalam ilmu bahasa Arab, ada juga ustaz-ustaz dalam ilmu fikih. Jadi kita di sini bukan hanya belajar hadis tok, enggak. Kita juga belajar ilmu fikih, kita juga belajar ilmu nahwu, kita juga belajar apa lagi, eee, ilmu sirah dan ilmu-ilmu lainnya yang insyaallah ini juga penting dipelajari oleh seorang muslim. Ya, cukup Kelebihan lain yang nggak ada di pondok lain itu saya praktek hadis ya tadi Ustaz. praktek itu. Jadi, eee, kalau pondok lain ya praktek mungkin ya ada, tapi mungkin sekedarnya. Kalau kita tuh kadang saya itu nyuruh kita setiap hari itu harus praktek, takhrij, tahqiq gitu, setiap hari, ya. Harus ada hadis yang mereka, takhrij dalam minimal 1 bulan 1 hadis, 1 bulan, 1 minggu 1 Hadis. hadis, ya.
Kalau sudah di ketika lanjut berarti sudah ada yang hadis yang ditahqiqnya, sudah tahu dia kenapa di sini tuh shahih, sudah tahu kenapa di sini dhaif, ya. Tanpa meninggalkan ilmu-ilmu syar'i lainnya seperti ilmu nahwu, atau ilmu fikih, atau ilmu, sirah dan lain-lainnya. Masyaallah. Ya. Ya, jadi kita ajak keluarga kita agar mereka, apa namanya, peduli dengan ilmu hadis, karena ilmu ini adalah di antara ilmu yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah dengarkan berapa pentingnya ilmu hadis dari ustadz kita, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.